Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto memang tengah dirundung masalah. Keduanya kembali disentil seiring beredarnya dokumen penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Ada kecerobohan dari duet Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto dalam kasus Budi Gunawan. Dua petinggi KPK nonaktif itu disebut-sebut bermain hukum. Nama KPK pun dipertaruhkan. Saya berkesimpulan bahwa tergesa-gesa ceroboh KPK itu tergesa-gesa, entah apa yang ingin dicapai dengan cara seperti itu. Nah, terbukanya ya terpaksa karena tidak punya kewenangan serahkan pada kejaksaan. Pada waktu menyerahkan pada kejaksaan, pikiran saya seginilah berkas itu setumpuk itu kan. Ternyata saya dicek di kejaksaan cuma 5 lembar. Itu pun fotokopi, itu pun detik X. Saya pertanyaan, malah saya nanya kejaksaan, kok diterima barang kayak begini gitu. Dalam dokumen rahasia milik KPK yang beredar, surat perintah penyidikan Budi Gunawan ternyata tidak tercantum nama penyidik. Hanya ada tanda tangan Abraham Samad selaku ketua KPK. Surat itulah yang dijadikan Samad untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 12 Januari 2015. Menetapkan tersangka Komjen DG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat perintah penyitaan barang bukti pun juga tidak mencantumkan nama sang penyidik. KPK baru melakukan pemeriksaan saksi atas nama Elvi Susanti pada 17 Januari 2015, alias 5 hari setelah KPK menetapkan tersangka Budi Gunawan. Dugaan pun muncul, ada motif lain di balik penetapan tersangka mantan ajudan Presiden Megawati itu. Bagi Samad, tersangka dahulu, barang bukti kemudian. Lembaga KPK itu kan lembaga super body. Ini undang-undang. Semua orang-orangnya terseleksi. Integritas. Sudah ada tes. Sudah tes DBR. Kok masih berani membuat satu penetapan tersangka dalam proses ini bukan penyidikan, baru penyelidikan. Kok bisa ya tersangka? Itu pertanyaannya gampang aja ya. Kok bisa tersangka itu di mana? Dan kemudian membuktikan bahwa ternyata selama ini rupanya kalau tersangka didahulukan, mencari bukti dikebelakangkan. Apakah itu strategi namanya taktik KPK? Tetap salah. Kalau salah aja sudah. Kejaksaan Agung rupanya tidak membantah dokumen tersebut. Berdasarkan kesepakatan lembaga penegak hukum, Kejaksaan pun melimpahkan dokumen KPK itu ke kepolisian. Pak, betul berkasnya itu hanya 5 lembar dan itu berupa fotokopian? Kata siapa? Jadi ya, jadi berkas itu dokumen-dokumen ya, dokumen, bukan bekas, dokumen-dokumen hasil penyelidikan dan penyidikan. Diberikan ke Kejagung hanya itu Pak, dokumen. Ya mereka belum maksimal kan melakukan penyidikan itu. Jadi apa yang ada itu diserahkan pada kita. Karena ada putusan pra peradilan, mereka dianggap tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Ya setelah itu tentunya mereka menghentikan penyidikannya, menyerahkan kepada kejaksaan. Tapi karena ada kesepakatan bersama seperti itu, ya kita lanjutkan kepada Polri.
Bagi Polri, dokumen untuk menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK dinilai tidak lengkap. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri pun membenarkan jika dokumen itu diserahkan ke lembaganya dalam bentuk fotokopi. Gelar perkara terbuka kasus BG pun urung dilakukan. Jadi berkas yang kami terima dari kejaksaan yang diserahkan kepada Polri memang fotokopi. Yang asli hanya pengantarnya. Nah, apakah kejaksaan juga menerima seperti itu? Tentunya mungkin teman-teman bisa tanya kepada kejaksaan, gitu kan. Yang tentunya sebetulnya mekanismenya kan, ya namanya pelimpahan sebetulnya habis sudah. Yang melimpahkan sudah tidak punya apa-apa lagi karena sudah diserahkan. Nah, tapi kita kan belum tahu secara pasti seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya dalam satu berkas hanya ada judul tidak ada nama, ya tentunya itu boleh dikatakan itu belum menjadi berkas. Ya, karena kita kan tidak tahu siapa yang dipertanggungjawabkan untuk menangani perkara itu. Itu yang berlaku di lingkungan Polri. Ini bentuk pelecehan terhadap negara hukum. Bahkan kalau saya katakan ini bukan levelnya KPK, ya. Perbuatan seperti ini di Polsek pun jarang yang berani, ya. Jadi juga saya himbau ini yang pro betul-betul pendukung KPK tuh jernih berpikir, objektif, ya. Jernih berpikir dalam pikiran, harus bisa memisahkan yang benar, yang salah, yang salah. Kalau KPK salah, katakan salah, perbaiki gitu kan.